Nama saya Petrus Canisius. Di sini saya akan bercerita tentang asal mula Sungai Buaya. Cerita ini terjemahan dari bahasa Dayak Desa ke bahasa Indonesia oleh Petrus Canisius. Di sebuah kampung, hiduplah sepasang suami istri. Setiap hari mereka berdua melakukan pekerjaan sebagai petani padi. Mereka hidup sangat sederhana. Walaupun begitu, mereka selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan selalu membantu para tetangga yang membutuhkan bantuan mereka. Suatu malam, si istrinya tidak bisa tidur nyenyak karena banyak nyamuk, dan akhirnya si istri bangun dari tempat tidurnya. Ketika ia berjalan ke depan rumah dan membuka pintu, ia terkejut kepanikan. Seekor kunang-kunang besar sekali berkedip-kedip di udara terbang ke arah belakang rumah. Rena merasa penasaran melihat kunang-kunang yang amat besar. Si istri mengikuti kemana arah kunang-kunang itu terbang. Kunang-kunang itu masuk ke dalam sebuah lubang besar dan tidak keluar-keluar lagi. Keesokan paginya, si istri itu menceritakan kejadian aneh tadi malam kepada sang suaminya. "Ibu semalam melihat kejadian aneh, Pak. Ibu melihat seekor kunang-kunang yang amat besar terbang ke arah sungai belakang rumah. Lalu kunang-kunang itu masuk ke dalam lubang besar. Setahu ibu, di tengah sungai itu tidak ada lubang. Lalu si ibu dan sang bapak berjalan ke belakang rumah menuju sungai itu. Tiba-tiba, ibu dan bapak melihat seekor buaya raksasa mati di tengah sungai. Mereka pun kaget tiba-tiba di sungai itu ada buayanya. Lalu, mereka mencari tahu tentang kunang-kunang itu yang diceritakan si istrinya. Mereka tidak menemukan satu lubang pun di tengah sungai itu. Lalu mereka kaget tiba-tiba seekor kunang-kunang keluar dari mulut buaya. Kunang-kunang itu berkata kepada kedua pasangan suami istri, "Sebutlah sungai ini dengan nama Sungai Buaya. Ceritakan kepada orang sekampung." Lalu kunang-kunang itu terbang menjauh. Keesokan harinya, sang suami dan si istri berjalan mengelilingi perumahan orang sekampung dengan menyampaikan berita tentang Sungai Buaya kepada semua penduduk sekampung. Sehingga kepala kampung pun merasa kaget dan terkejut mendengar berita dadakan itu. Pada awalnya, kepala kampung tidak percaya dengan cerita sang suami dan si istri. Pada waktu sore hari, matahari pun mulai terbenam, hingga hari pun tiba malam. Pada tengah malam saat kepala kampung sudah tidur nyenyak sekali, dia bermimpi tentang kunang-kunang yang memberitakan tentang Sungai Buaya. Lalu kunang-kunang itu berkata kepadanya dalam mimpi bahwa sungai yang ada di belakang kampung harus disebut dengan nama Sungai Buaya. Keesokan paginya, kepala kampung langsung memberikan informasi kepada penduduk sekampung untuk melakukan ritual adat Dayak selama 1 hari di sungai belakang kampung, dengan memotong berbagai macam hewan peliharaan seperti babi, ayam, kambing, dan bebek. Ritual ini dilakukan untuk pengangkatan nama sungai di belakang kampung menjadi nama Sungai Buaya. Dan pada akhirnya dari generasi ke generasi, sungai itu disebut dengan nama Sungai Buaya. Sekian dan terima kasih dari saya.